والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا ربي بالمصطفى ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Mari para jemaah sekalian, kita buka yang ada kitabnya, yang umum ada di halaman 29 tentang mempelajari hal-hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala faslun, ay hada faslun, ini merupakan satu fasal fi mufsidatis sholati, di dalam menjelaskan tentang yang merusak, ya. Artinya tabtulus sholat, batal sholat itu bi arba'a sholat bisa batal, baik sholat yang kita laksanakan, sholat yang sifatnya wajib maupun sholat yang sifatnya sunnah. Sholat yang kita laksanakan dalam keadaan berdiri maupun sholat yang kita laksanakan pada saat duduk atau iltija berbaring, ini ada 14 perkara yang bisa membatalkan, yang merusak sholat kita. Bahkan nanti bisa lebih, ya. Bal bi aksara min zalika, bisa lebih dari 14. Dalam kitab-kitab mutawwalat yang lebih tinggi lagi itu sampai banyak. Ini menjadi perhatian kita agar ibadah terkhusus sholat yang merupakan afdhalul ibadah. Sholat merupakan satu ibadah yang paling afdol, yang paling mulia dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Ini kita perlu perhatikan apa-apa saja yang bisa membatalkan sholat kita. Ahaduha, yang pertama daripada yang 14, bil hadasi. Sholat kita bisa batal lantaran sebabnya itu dengan hadas. Kita punya hadas, ada hadas kecil maupun hadas besar. Misalnya dengan keluarnya angin. Ini walau bila qasdin, sekalipun tanpa bermaksud, tanpa ada kesengajaan. Misalnya lagi sholat kita keluar angin tanpa sengaja, ya tetap kita batal. Ataupun juga ukriha alaihi, atau juga jadi paksa. Perutnya katakanlah ditekan, kaan usirobat tuh, perutnya ditekan tuh sampai keluar angin. Ini termasuk juga dapat membatalkan sholat. Kita sudah memahami ini, ya, dengan hadas. Karena di sana ada sebuah hadis dari Rasulullah, dari hadis yang sahih, di mana Rasulullah bersabda, "Idza fasa ahadukum," apabila salah seorang di antara kamu buang angin di sholat ini, di dalam sholatnya, kalian sholat, maka balik, ya, wal yatawaddo, kemudian suruh wudu lagi, ya, wal yu'id sholatahu, dan kerjakan lagi, ulangi sholatnya. Cuma kan memang ini menjadi perhatian kita. Ketika kita memang benar-benar mau sholat, itu kita sebelumnya udah prepare dulu, kita persiapkan. Yang mau pipis dulu. Kadang-kadang mohon maaf kalau kita lagi sholat ada gitu. Kadang kita jadi tentu. Ini makanya sebelumnya memang kita harus persiapkan, ya, pipis dulu, kita mau buang angin
angin. Jadi nanti biar kita lebih khusyuk. Berbeda bagi orang yang memang tidak normal. Hadas ada yang namanya salisil baul, ada salisil rih. Kalau salisil baul, orang yang memang punya penyakit beser terus, salisil tuh beser terus, pipis, mulut tes, ada yang begitu. Jadi kadang memang dibikin segala sesuatu yang nggak mungkin dibahas. Dia pipis terus tuh nggak berhenti. Tapi yang namanya sholat kan memang harus dilaksanakan, nggak boleh ditinggal. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang yang salisil baul, yang memang beser terus, pipis terus, atau salisil rih, memang kentut mulu, ada yang begitu. Ini yang seperti ini bagaimana? Fala yabtulu sholatuhu, maka nggak batal sholatnya. Ini bagi yang abnormal, ya, yang abnormal, maka dia tetap dalam melaksanakan. Kenapa? Karena ada uzur di situ. Tapi kalau misalnya salisil baul, ada aturannya. Aturannya bagaimana? Pertama, orang yang pipis terus, dia nggak boleh sholat sebelum masuk waktu. Berwudunya kalau memang dia udah masuk waktu. Berwudu tetap berwudu. Udah masuk waktu, ya, dia baru berwudu. Yang kedua, sebelumnya dia tuh harus pakai pampers, gitu. Harus pakai pampers. Biar apa? Biar najisnya enggak berceceran. Nah, ini seperti ini bagi orang yang memang ada pengecualian, ada punya penyakit salisil baul. Tapi kalau orang yang katakanlah normal, kalau misalnya dia keluar misalnya mazi, ya, atau wadi, itu termasuk membatalkan sholatnya. Nah, ini termasuk katakanlah pada saat kita melaksanakan sholat, misalnya sholat berjamaah gitu, ketika dia keluar angin, itu disunnahkan apa? Ayyahuza bi'anfihi, dia pegang hidungnya. Ini menandakan apa? Dia sedang ya, yang memberikan pemahaman. Jadi dia sedang menutup, ya, bi'annahu ra'ama. Ini memberikan pemahaman satron ala nafsihi, untuk menutup pemahaman orang lain jangan berpunya prasangka buruk kepada dia. Li'alla yahudun nas, jangan manusia itu mempunyai hal-hal yang tidak baik. Kalau misalnya orang lain punya prasangka, kenapa nih orang, ya, kalau dia udah pegang hidung, itu udah ketahuan, berarti dia wudhunya batal, misalnya pipis atau misalnya kentut gitu ya, buang angin. Kalau orang punya pemahaman yang nggak baik, fayata'assamu, nanti mereka berdosa, ya. Jadi ketika kita lagi sholat, katakanlah buang angin, maka kita pegang tuh sunnahnya nih, ya. Wa yusannu liman ahdasa fi sholatihi ayyakhudha bi anfihi, ya. Pegang hidungnya. Itu tata acara atau aturan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Nanti cara keluarnya, kalau misalnya kita ada berapa saf, kita ambil sisi di sininya, jangan motong, ya, karena di situ ada tempat sujud yang memang kita nggak boleh lewat tuh. Jadi kita lurus aja, jangan miring. Apalagi malangin kita, karena kalau kita sholat bahasanya ini tempat sujud. Kalau misalnya kita sholat tempat sujud kita ada yang lewat, itu kita berhak untuk menghalanginya. Makanya disunahkan kalau misalnya kita sholat itu ada sutroh, bahasanya jagaan. Nah, sutroh ini untuk penghalang jangan sampai orang lewat tempat sujud kita. Biasanya kalau kita di atas tempat sujud ini di sini, ya. Kalau orang kita itu di sininya sampingnya. Jadi tempat sujudnya ini ada benda sebagai sutroh, sebagai hijab, jangan sampai orang lewat tempat kita sujud di sini. Itu yang pertama, ya, berhadas. Kalau kita buang angin, ya berarti kita
kita mesti berwudu lagi. Wasaniha, kemudian yang kedua, biwuqu'in najasati, dengan kejatuhan najis. Najis yang bagaimana? Allati la yufa'anha, najis yang memang gak dimaaf. Kan najis ada yang bisa dimaaf tuh. Ya, najis yang bisa dimaaf yang sudah kita bahas, ya binatang-binatang yang memang nanti bisa dimaaf karena darahnya sedikit, itu bisa dimaaf. Katakanlah dia jatuhnya itu ala saubihi, pada pakaian kita, ya, entah itu atau misalnya juga sorban, di ujung sorban kita panjang nih, kita sholat sorbannya panjang, di bawahnya kena ketetesan najis, katakanlah kena kotoran cicak begitu. Itu ilangkul kohalan kalau misalnya tidak segera dihilangkan halan ketika itu. Jadi kalau misalnya ada kejatuhan najis, maka bagi kita tuh segera tuh, ya, segera untuk mengkibaskannya. Ya. Ini segeranya untuk mengkibaskan segera mungkin itu qabla mudin aqallu tumanina. Segeranya itu paling cepat seukuran tumanina, mengucapkan subhanallah. Jadi kalau misalnya langsung kita kibaskan, ya, langsung kita kibaskan biar apa? Biar najisnya hilang. Ini cuma kalau misalnya najisnya bentuknya itu adalah apa? Ya bisa wa'inkanat ya bisa kan, kalau najisnya itu kejatuhannya bentuknya dia kering, falahu nafduha, maka langsung kita segerakan. Tapi kalau misalnya najisnya itu rutbah, basah, itu kalau memang katakanlah susah dan itu ada bekasnya, berarti memang kita batal bernajis baju kita, berarti nanti kita batal sholat kita. Ya. Kalau kaitannya dengan najis, ini yang batal adalah sholat kita. Wudhu kita bagaimana? Tidak batal. Ataupun misalnya habis wudhu kita, habis berwudhu kemudian nginjek katakanlah air kencing gitu ya, itu kita bersihkan aja. Ya. Wudhu kita tidak batal, kita bersihkan saja. Ya. Yang membatalkan dalam masalah sholat ini adalah karena najis yang jatuh, maka sholat kita saja yang batal. Wudhunya bagaimana? Wudhunya tidak batal. Ini harus segera ilaqul qahalan, manakala ya tidak disegerakan untuk dihilangkan ketika itu. Kalau didiemin saja ya otomatis batal. Berapa kadar lamanya segera itu? Biko aqallu tumani, seukuran adalah bacaan subhanallah pada tumanina. Jadi ketika ada jatuh kita segera. Dan juga min ghairi hamlin, ini nggak boleh kita bawa, tahammulun najasah nanti. Ya. Tahammulun najasah. Sama misalnya kita sholat ada anak kita yang kecil katakanlah, ya. Itu kita yang namanya anak-anak sekarang kan biasanya kalau anak-anak balita dipakai pampers tuh. Ya. Kemudian kita sholat lagi duduk antara dua sujud. Dia duduk di paha kita. Nah, kita tuh batal tuh. Kenapa? Karena ini anak tahammulun najasah, membawa najis. Ya. Membawa najis. Jadi yang namanya membawa najis itu termasuk bisa membatalkan sholat kita. Kecuali kalau memang kita yakin dia pakai pampers dan kemudian juga bersih tuh. Kemudian wasalisuha, yang ketiga, sholat bisa batal dengan sebab apa? Inkisyafil aurati, dengan terbukanya aurat.
Aurat kita ini dari pusat sampai lutut. Lutut harus tertutup. Nah, ini yang menyebabkan terbukanya aurat bukan karena kesengajaan, tapi karena apa? Terbukanya. Artinya ada hal lain yang menyebabkan aurat kita terbuka. Kalau misalnya ada orang sengaja membuka aurat kita, itu kita batal. Ya. Dengan kesengajaan orang lain gitu ya, membuka aurat kita, kita batal sholat kita. Ini yang dimaksud dengan adanya apa? Dengan adanya benda lain. Misalnya Fa'in kasyafa harifun, misalnya angin menghembuskan sampai katakanlah kain kita naik itu ke atas. Nah, kita ini langsung tuh menutupnya ketika itu. Jadi ketika terbukanya aurat, illam tustar halan, tidak ditutup segera mungkin ketika itu, maka aurat kita karena terbuka maka menjadi batal. Makanya ketika aurat terbuka langsung kita seketika itu untuk menutup. Ini intisab karena ada benda lain yang menyebabkan aurat kita terbuka. Tapi kalau misalnya dibuka dengan oleh orang lain, itu otomatis batal. Misalnya dia sengaja begitu, nah dia termasuk sholat kita menjadi batal, dibuka aurat. Warabimuha, kemudian yang keempat yang menyebabkan batalnya sholat kita itu binutki, dengan adanya pelafalan dari mulut kita, ucapan biharfain, dengan dua huruf, au biharfin mufhimin, atau satu huruf tapi dia mengandung makna, amdan, dilakukan secara sengaja. Sengaja dia bicara. Nah, ini termasuk membatalkan sholat. Berbeda halnya dengan doa, dengan zikir. Misalnya ada orang bersin, kemudian kita jawabin, dia menjawabin alhamdulillah. Kan kita kalau dalam beragama itu ketika ada orang artis bersin, kita menjawab ya hamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kita jangan menggunakan bahasa ya hamuka, domir kap, itu kita nggak perlu. Kenapa? Karena domir mukhatab kepada selain Allah dan Rasul itu nggak boleh. Ya, namanya kita berbicara domir mukhatab itu adalah engkau. Ya hamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Kita nggak boleh menggunakan domir kap, tapi kita dibolehkannya pada saat sholat menggunakan domir ha. Ya hamuhu, gitu. Semoga Allah merahmatinya. Nah, begitu, itu boleh. Yang nggak boleh kita menggunakan domir kap, domir mukhatab, orang yang diajak bicara. Tapi kalau kepada Allah, kepada Rasul, nah ini nggak ada masalah. Itu dua huruf. Seperti an atau min, termasuk juga ini yang kita perlu perhatikan ya, di dalam masalah apa? Au kana fi tamahnuhin, ketika masalah berdehem jadi bahas ya. Berdehem itu memungkinkan juga mengeluarkan dua huruf ya. Kadohin wa bukain, seperti ketawa ataupun juga menangis ya. Walau min khofil akhirat, sekalipun kekhawatiran di dalam masalah akhirat ya, dia menangis gitu sampai mengeluarkan dua huruf atau lebih, ada suara segan gitu ya, atau juga merintih. Nah, ini terkait masalah tanahmu, memungkinkan dia bisa mengeluarkan dua huruf, tetapi di dalam masalah suratul Fatihah
misalkan imam ketika dia ingin membaca suratul Fatihah, ada yang nyangkut, maka dia wajib untuk berdehem. Kalau dia nggak berdehem, maka itu huruf yang keluar, makhorijul hurufnya nggak sempurna, bisa nanti malah rusak bacaan suratul Fatihah. Maka ketika pada saat bacaan suratul Fatihah dia sulit, harus didehemkan, maka wajib mendehemkannya. Ini ketika memang kita melaksanakan ibadah sholat. Tapi tentunya ini dilakukan dengan apa? Ya, dengan kesengajaan atau unsur main-main. Ya, sengaja dehem-dehem. Nah, ini membatalkan masalah sholatnya. Kalau di Fathul Mu'in memang agak ketat betul terkait dengan masalah dehem ini. Ya, bahkan termasuk dilarang kalau kita melihatnya dari sudut apa, kemaslahatannya. Ya, kalau memang lagi banyak reaknya, sulit untuk mengucapkan pelafalan bacaannya, maka itu menjadi hal yang harus, agar bacaan Fatihahnya itu ya tetap terjaga makhorijul hurufnya. Dan ini dilakukan amdan, secara sengaja. Kalau nggak sengaja nggak ada masalah. Wabil mufaddiri. Kemudian yang kelima, yang menyebabkan batalnya sholat itu adalah dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa berarti membatalkan sholat juga pada saat sholat kita laksanakan. Kecuali makan dengan tanpa sengaja, yang makannya ini kadarnya banyak. Ya, kalau dia lupa lagi sholat makan banyak, dia lupa tuh tetap batal. Itu perbedaannya. Tapi kalau namanya orang berpuasa, dia makan sedikit ataupun makan banyak, dia lupa, nah ini tidak membatalkan puasanya. Ini dilakukan litala bihi, karena memang karena main-main. Ya. Wasadisuha, kemudian yang keenam, yang membatalkan sholat itu bil aklil kasiri nasiyan. Makan yang banyak nih, makan dengan kadar yang banyak, nasian, tapi hal keadaannya lupa. Ya, meskipun lupa dia makan banyak, nah ini tetap membatalkan sholatnya. Jarang terjadi ya, lagi sholat sempet-sempetnya makan gitu. Tapi ini dibahas ya, dibahas. Meskipun dia lupa tuh, tetap dia membatalkan sholatnya. Tapi kalau sedikit dia lupa, itu tidak membatalkan. Maka kita tetap disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita sunnahnya itu untuk bersiwak dulu, kita bersihkan dulu, jangan sampai nanti ada sisa-sisa makanan yang nyangkut di selipan-selipan gigi kita. Kalau misalnya ada tuh di selipan gigi, kemudian kita harus keluarkan, jangan sampai nanti ketelan. Ya. Karena ukuran dari dikatakan sedikit itu, dia di bawah ukuran biji-bijian, ya. Kecil. Lebih dari itu termasuk dikatakan banyak. Ya. Maka ketika ada yang nyangkut gitu, kita coba ya upayakan keluarin. Jangan sampai tertelan. Kalau tertelan nanti termasuk apa?
Nah, ini bisa dikatakan al-aklu, makan ya dengan sengaja. Karena memang udah ada di mulut kita tuh, udah bekasnya kelihatan. Kemudian wasabi'uha yang ketujuh, daripada hal yang bisa membatalkan sholat kita, bisalah si harokatin mutawaliyatin, bergerak 3 kali secara berturut-turut, yakinan, secara yakin. Mana contohnya? Kaan harok sahu waliyadaihi, kemudian dia menggerakkan apa? Kepalanya. Ini termasuk anggota-anggota besar. Kepala, kemudian kedua tangan, kedua kaki. Ini termasuk anggota-anggota besar yang bisa membatalkan sholat kita manakala kita gerakan 3 kali berturut-turut. Tapi kalau gerakan-gerakan yang sifatnya ringan, seperti apa? Misalnya kelopak mata. Kelopak mata ini gerakan ringan. Atau juga misalnya hajib kita nih, alis kita, atau kuping kita, atau juga jari-jari kita. Ini gerakan-gerakan ringan. Berapapun yang kita gerakan, selama itu kita ada hajat, ya, bukannya talahuban, bukannya main-main, itu nggak menjadi apa. Misalnya gatel gitu ya, di pipi kita gatel, kita garuk lebih dari 3, ini nggak ada masalah, karena kita ada hajat. Kecuali kalau kita lakukan dengan main-main, tujuannya biarpun dia 3 kali, ya, itu bisa membatalkan. Dengan catatan ini dilakukan dengan ada hajat, ya, ada hajat. Kalau buat main-main itu malah menjadikan batal salat kita. Ini yang kita perhatikan, katakanlah pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah, kita ada yang ikut berjamaah dengan kita, itu kita atur tuh. Ya, langkahnya kita atur. Jangan sekaligus tuh 3 kali batal tuh. 1, 2, 3 batal. Maka kita harus jeda. Kita mau maju, kita nggak apa-apa, langkahnya lebih jauh, gak ada masalah. 1, 2, berhenti dulu, kasih jeda. Ya, kasih jeda, nanti maju lagi. Yang tak boleh mutalatiyatin. Mutawaliyatin ini artinya berturut-turut sekaligus, ya. Maka kalau kita mau maju, ya dihitung 1, tutup, ntar baru maju lagi. Ini dikasih jeda, jangan berturut-turut. Karena kalau dengan gerakan 3 kali berturut-turut, ini bisa membatalkan sholat kita. Termasuk juga kadang iktidal, ya, tangan nggak lepas-lepas gitu ya, cuma ninahnya nggak dibawa. Nah, ini bisa membatalkan. Walau sahwan, sekalipun ini dilakukan karena lupa, ya, karena lupa, tetap tuh namanya gerakan-gerakan lebih dari 3, anggota-anggota besar, itu bisa membatalkan sholat kita. Makanya yang bagus kadang orang sholat, ya, badannya bergerak-bergerak, ini kan namanya nggak fokus. Ya, kita mengupayakan yang namanya ibadah sholat itu adalah adanya sakat, ketenangan di situ. Ya, bagaimana kita bisa khusyuk, yang fokus pikiran kita, semua jawarih anggota kita itu termasuk tenang. Ini sholat untuk menunjukkan, ya, namanya mi'rajnya seorang mukmin di situ. Kita mengupayakan dari zohirnya kita. Zohir nanti akan menggambarkan kepada batin kita. Kalau zohirnya kelihatannya kurang, nah, ini nanti bisa berefek kepada batinnya. Wasaminuha, kemudian yang ke-8, al-wasabatul fahisyah, lompat. Lompat al-fahisyah itu maknanya buruk, fahisyah maksudnya apa? Ya, lompat dengan keras, ya.
Ini juga bisa membatalkan tuh. Ya, lagi sholat dia lompat, meskipun nggak berubah, dia lompat aja, nggak pindah tempat. Nah, ini tetap membatalkan sholat. Kemudian watasimuha yang ke-9 ad-darbatul mufarriqah, pukulan yang keras. Ya, sempat misalnya lagi mukul apa tuh, nah dilakukan. Nah, apalagi bisa sampai 3 kali. Ini sama juga bisa membatalkan sholat. Wa ashiruha dan yang ke-10 bi ziyadati ruknin fi'liyin. Sebab batalnya sholat itu yang ke-10 menambahkan rukun fi'li amdan secara sengaja. Ini bisa membatalkan, misalnya dia mau ruku, mau nambahin lagi gitu. Nah, ini nggak boleh menambahkan rukun fi'li secara sengaja. Wa hadi asyaraha, kemudian yang ke-11 at-taqaddumu ala imamihi, mendahulukan imam, biruknaini, dengan 2 rukun fi'liyaini, 2 rukun fi'il. Jadi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, entah kenapa makmum mendahulukan gerakan rukun fi'li sampai 2 kali tuh. Ini batal. Ya. Mendahulukan imam dengan 2 kali rukun fi'li. Karena tawila ini amla, baik rukun fi'linya itu panjang kayak ruku, amla ataupun tidak, seperti apa iktidal. Iktidal kan termasuk rukun qasir. Ini tetap dihitung. 2 kali dia mendahulukan 2 rukun daripada imam. Ini batal, tidak boleh. Kemudian wa takhallufu bihima bi ghairi udrin, dan ketinggalan 2 rukun. Ya, 2 rukun, imam udah 2 rukun, dia belum melaksanakan. Bi ghairi udrin, tanpa adanya uzur. Ya, entah dia bengong. Nah, itu batal sholatnya. Ya. Kecuali kalau ada uzur. Uzurnya apa? Sahwan. Uzurnya kenapa? Karena lupa. Kalau ada uzur lupa, nah ini termasuk nggak ada masalah. Ya, dia lupa. Tapi kalau misalnya nggak ada uzur, sengaja ketinggalan daripada 2 rukun mengikuti imam, maka dia termasuk batal sholatnya. Kenapa? Karena syarat, nanti kita ketemu syarat sholat berjamaah oleh makmum, nanti ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Artinya harus mengikuti mutaba'ah kepada imam. Ya, termasuk juga niat. Di dalam masalah niat, sholat berjamaah makmum itu wajib kepada bacaan makmuman. Di dalam niatnya itu harus menghadirkan mengikut imam. Kalau seorang makmum sholat berjamaah, niatnya nggak ada makmuman, tidak ada dihadirkan dalam hatinya mengikuti imam, itu sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Kenapa? Dia sholat sendiri, tapi gerakannya mengikuti imam. Ini termasuk menyalahkan aturan. Maka wajib bagi seorang makmum ketika sholat berjamaah nanti itu niatnya harus makmuman, yang di dalam hati kita nanti mengikuti imam. At-tasi'atu, kemudian yang ke berikutnya niyatul qat'is shalah. Ya. Niyati qat'is sholati, niat memutuskan sholat. Di dalam pertengahan sholat dia niat tuh, udah merapiin, keluar dari sholat, nggak jadi sholat, itu udah termasuk batal sholatnya.
Kenapa? Terlintas di dalam hatinya untuk memutus sholat. Maksudnya mau berhenti sholatnya. Wasalita asyaroha, kemudian yang berikutnya yang ke-13, ta'liqi qad'iha bisai'in, menggantungkan, memutuskan sholat dengan sesuatu. Misalnya, ntar kalau ada tamu datang, saya mau batalin sholat itu. Misalnya mau ada tamu, saya mau batalin sholatnya. Kalau ada tamu, itu kan namanya ta'liq, menggantungkan niatnya kepada sesuatu. Tamunya belum datang, dia udah niat seperti itu, mentaklikkan, menghubungkan niat seperti itu, sudah batal. Kemudian wataroddudi fi qad'iha, dan yang ke-14 itu adalah taroddud, ada keraguan. Ada keraguan fi qad'iha, di dalam memutuskan niat. Nah, ini semuanya nih, ya, ukuran dari 13, ya, dari 12, 13 dan 14 terkait masalah niat. Ini pun udah namanya mufsidatus sholat, merusak sholatnya, terutama dalam masalah niat. Nanti ada beberapa juga yang termasuk kaitannya dengan hal-hal yang merusak sholat yang lainnya. Termasuk di sini dijelaskan, ya, sorfu niat, ya, merubah niat dari sholat sunnah dia rubah menjadi sholat fardu, niatnya dirubah tuh. Ini nggak bisa, kecuali kalau ada seseorang sholat zuhur, kemudian ada kelompok orang datang, dia lagi niat sholat zuhur tuh. Kemudian dia rubah menjadi sholat sunnah. Tujuannya apa? Dia mau mendapatkan dia bisa sholat berjamaah. Maka yang bolehnya itu niatnya adalah niat sholatnya dirubah menjadi sholat sunnah mutlak. Itu boleh. Karena apa? Lihat maslahat dia mau mengejar untuk sholat berjamaah. Tapi kalau diniatkan sholat sunnahnya sholat sunnah tertentu, misalnya sholat sunnah duha, sholat sunnah tasbih, atau sholat sunnah taubat, segala macam, ini nggak boleh. Yang boleh niatnya dirubahnya itu adalah menjadi sholat sunnah mutlak. Dia mempercepat namanya untuk bisa ngerapiin, dia bisa mendapatkan sholat berjamaah dengan kelompok yang lain. Itu boleh kalau begitu. Ya, niatnya dirubah dengan sholat sunnah mutlak, itu boleh. Tapi kalau niatnya sholat sunnah yang dikhususkan, ini tidak boleh. Merubah niat, itu termasuk hal yang tidak diperbolehkan, kecuali tadi itu niatnya. Termasuk juga taqdimur ruknil fi'li 'amdan 'ala ghairihi, mendahulukan rukun fi'il secara sengaja ala ghairihi kepada rukun fi'il yang lainnya. Ya, artinya diacak ini. Nah, termasuk hal yang merusak sholat. Kemudian juga tatwil ruknin qasirin, memperpanjang rukun qasir, i'tidal. Kita kaitannya dengan sholat biasa, sholat sunnah biasa, i'tidalnya kita panjangin. Duduk antara dua sujud kita panjangin. Nah, ini nggak boleh, kecuali pada saat nanti i'tidal dengan apa? Qunut. Nah, ini para jamaah sekalian, ada 14 yang merupakan hal-hal yang membatalkan sholat kita. Jadi ini sudah menjadi hal yang umum yang sudah kita ketahui, ya, untuk kita perhatikan terkait dengan masalah najis, tempat, baju, dan lain sebagainya. Nah, ini kita menjadi perhatian. Kalau misalnya masalah bicara atau gerakan-gerakan, ini insya Allah kita sudah sudah memahami dan sudah menjadi pengetahuan secara umum. Baik para jamaah sekalian, sekiranya ada